Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya. Selamat pagi. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Ya. Pak. Baik, terima kasih saudara yang sudah hadir. Namun saya mau letakkan barcode tapi kok ini nggak bisa ya. Sebentar. Tutup dulu kalau ini. Nah. Oke, kita mulai lagi. Nah, lagi. Ini nggak bisa dibuka ini. Kenapa nih? Ya. Nah. Udah nampak saudara kan? Barcode-nya nampak? Belum muncul. Belum, Pak. Iya. Baik, sambil ya saya siapkan untuk barcode-nya ya kita pembukaan dulu. Jadi baik sekalian, pada pagi ini kita pertemuan hari kedua atau pertemuan kedua mata kuliah pendidikan anti korupsi. Ya, lihat di kehadiran ada 26, jadi masih kurang berapa orang. Silakan yang belum hadir agar yang belum masuk ke ruangan Zoom agar segera masuk. Ya. Pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai di dalam materinya itu adalah tentang faktor-faktor penyebab korupsi ya dan dampaknya. Tentu kalau kita kemarin mungkin pengertiannya baru disinggung sedikit ya, nanti kita akan ulas dulu atau kita buka dulu mungkin pengertiannya tentang korupsi ya di kelas A ini kan. Yang model pembelajarannya ya. Nah, saudara Aldi ya masuk ya. Di dalam pemahaman atau pengertian tentang apa itu korupsi saudara sekalian ya, kita ini nggak bisa ini apa ini. Oh, ini. Apa ini? Oh, sebentar. Oh, malahan clear, loh. Oke. Bentar. Kok nggak bisa nampak ini? Ya. PPT-nya nampak nggak? Izin, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Apa salah di mana nih? Opsi kita kasih aktif teks. Oh ya, penuh. Oke. Kemudian bentar.
Apa beralih kamera ya? Apa? Apa namanya? Gimana, Wan? Suaranya nggak jelas. Oh iya, tapi nggak muncul itu. Enggak, presentasikan ya, ya nggak muncul. Nah ini panelnya nggak muncul nih. Ketutup paling. Gimana? Iya. Oh, iya. Transmisinya atau apa di? Ya penuh, kira-kira. Efek aktifkan saksi apa? Ya, nggak ada ininya. Apa namanya, teksnya nggak ada. Coba, coba di samping matahari ya sudah, ya sudah. Di mana di samping kanan di situ ada lagi Google-nya. Selanjutnya pilih jendela. Masker. Nggak tutup dulu. Nggak tutup dulu. Oh, sudah. Ya, Google-nya belum kebuka. Bentar. Clear kelasnya. Di mikrofon itu dia. Mohon izin Pak, jika diperkenankan, izinkan kalau misalnya saya share screen Pak. Oh baik, sudah masuk belum? Apa namanya? Enggak, filenya udah ada belum? Oh izin Pak, belum ada Pak. Mungkin jika diperkenankan. Oh saya letakkan digeser ya. Iya, gimana? Mungkin jika diperkenankan boleh dikirim dari WA Pak. Oh baik, ya. Siap Pak. Saya atau di ini Google-nya macet ini. Bentar. Bentar. Lambat ini. Ya.
Ya, bentar. Ya. Mas, saya posting di Google Classroom. Silakan bisa dibuka. Baik, Pak. Ya, saya letakkan di Google. Mungkin kalau oke. Coba bisa dibuka di Google enggak? Izin, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Ya, boleh. Oh, tapi saya ini double ininya ya. Ya. Saya ya ini baru anu ketemu, oh tadi double itunya baiknya. Baik, silahkan ada yang bantu saya atau saya dari sini bisa juga yang udah kelihatan ini. Izin, Pak. Ya. Boleh saya bantu share screen, Pak? Oh iya, silakan. Ya, oke. Kalau dari sana silakan. Oh, keliru ini. Oh, ini. Oh, baik, yang satunya. Ya. Ya. Atau ada yang dua, saya udah kasih dua. Ya. Ya, nanti itu pendukungnya juga ya. Faktor dampak dan faktor penyebab dan dampaknya korupsi ya. Izin, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat? Baik. Ya, Inlim Rafi Jaya juga ya. Terima kasih. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Ya, di halaman pertama kita ya. Baik, jadi kita apa saja sih yang penyebab tentang atau terjadinya korupsi ya, dan juga tentu dampaknya. Nah, kalau kita lihat mungkin di pengertiannya ya, saya belum share ya pengertiannya. Nah, namun pengertian pidana korupsi menurut bahasa juga ya. Nah, kita lihat dampak masif korupsi sosial. Ada beberapa hal yang dampaknya masifnya korupsi. Namun ini faktornya mana ini? Faktor penyebabnya ya. Ya tentu kalau kita lihat setelah penyebabnya adalah atau yang menimbulkan dampaknya itu sangat luas juga ya, atau masif sekali tentang tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat, oleh oknum ya, dan kemudian kita tentu dari tindakan atau penyebab korupsi adalah yang sangat luas demikian, meliputi pengaruh terhadap ekonomi ya, lesunya ekonomi, kemudian juga akan terjadi menimbulkan atau meningkatnya kemiskinan. Nah, kalau kita bandingkan lesunya perekonomi atau kita
di semua aspek atau kehidupan yang terkait dengan masalah ekonomi tentu adalah akan sangat berpengaruh langsung dalam kehidupan perekonomian secara nasional ya. Karena apa? Ya, baik kebijakan maupun juga atau apa yang telah diprogramkan, yang telah dirumuskan dalam program-program kebijakan tersebut, maka ada hal lain yang disebabkan atau mungkin dalam proses pengadaan barang atau juga mungkin ada yang dari segi yang ditimbulkan dari korupsi itu adalah yang terkait dengan money politik, kemudian juga yang lainnya ya, atau juga dalam hal produksi barang yang monopoli gitu ya, juga akan itu ada unsur-unsur di sana ya, atau dampaknya sekalian. Nah, tentu meningkatnya kemiskinan karena tadi dikorupsi, mengambil hak orang lain dan program yang direncanakan tidak secara maksimal dan seterusnya ya. Nah, akibat atau dampak daripada korupsi juga adalah juga menimbulkan terjadinya suatu perilaku atau juga kriminalitas ya, kejahatan-kejahatan yang terjadi ya di lingkungan maupun di masyarakat secara luas. Karena kan adanya pengangguran dan sebagainya karena tadi program-program yang tidak selesai yang maksimal. Misalnya apa? Program pembangunan mungkin pembangunan salah satu misalnya sarana yang akan diprogram kemudian mangkrak gitu ya. Mangkrak kan adanya yang diprogram diproduksi tadi itu tidak dapat dimanfaatkan secara langsung sehingga tenaga kerja juga terhenti dan sebagainya. Tentu memang faktor lainnya memang dalam hal kemiskinan juga tidak seperti itu, tapi dampak dari masih korupsi itu pasti akan juga terhadap kemiskinan ya. Kemudian juga demoralisasi dari sifat-sifat yang ada moralnya dan juga nilai-nilai moral yang ada. Kemudian kita lihat kehancuran birokrasi dalam arti bahwa dalam tatanan organisasi ya birokrasi yang ada itu juga karena pengaruh-pengaruh dampaknya korupsi pada level-level atau unit-unit kerja birokrasi tentu sangat merugikan atau juga misalnya luasnya birokrasi yang memang akan menjadi hambatan-hambatan dalam proses mungkin produksi atau pengadaan barang dan sebagainya ya. Nah, tentu ada juga misalnya kehancuran atau juga hambatan-hambatan birokrasi artinya tangga-tangga birokrasi yang ada pada instansi pemerintah itu adalah berbelit-belit atau berkepanjangan yang pada level-level tersebut atau pada tangga-tangga tersebut juga akan menimbulkan ada celah-celah korupsi ya, di berbagai tahapan tadi itu karena dengan demikian pasti akan ada hambatan dan menimbulkan kekurangan dan sebagainya. Namun sekarang kalau bicara tentang birokrasi ya pada dasarnya adalah dalam organisasi tentu ada. Birokrasi juga adalah sebagai suatu upaya dalam rangka pengawasan ya, pengawasan. Artinya apa? Kalau memang terlalu luas birokrasinya, tangga-tangga birokrasi akan memakan biaya yang cukup besar. Misalnya proses pengadaan barang atau proses kalau kita lihat dulu ada istilah misalnya debirokrasi dalam atau pengembalian kembali tentang birokrasi pada suatu satuan kerja Kementerian Keuangan yaitu pada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Artinya apa? Salah satu contoh misalkan mengimpor barang, salah satu jenis barang, salah satu alat barang kesehatan barangkali gitu ya. Kemudian mungkin dari negara asalnya murah ya, tapi begitu panjang birokrasinya, maka ada pintu-pintu yang harus dilewati, tangga-tangga birokrasi yang dilewati sehingga memakan waktu, memakan biaya dan sebagainya. Oleh karena itu dulu ada kebijakan debirokratisasi atau pengembalian kepada atau pemangkasan tentang tangga-tangga birokrasi yang menghambat dan juga menimbulkan biaya tinggi gitu ya. Nah, itu ada beberapa periode yang lalu ada ya semacam itu. Nah, kalau kita lihat dikaitkan dengan instansi kita atau lembaga-lembaga pemerintah saat ini kan juga pada level-level eselon 3 ditiadakan atau di pengurangan tentang jabatan struktural kan itu ya. Sehingga jabatan struktural itu di kementerian itu sampai level 2 ya, eselon 2 misalnya gitu. Nah, sehingga yang
bidang atau subbidang itu mesti tetap ada, tetapi tidak jabatan struktural, ada fungsional, sehingga ada sebut dengan koordinator bidang, koordinator subbidang gitu kan. Nah ini mungkin kita nanti ya kaitan dengan beberapa tangga-tangga organisasi ya. Kemudian terganggunya sistem politik pemerintahan ya, ya tentu begitu luasnya dampak korupsi atau mungkin unsur-unsur korupsi yang dilakukan oleh aparatur, maka sebenarnya menimbulkan ya terganggunya sistem politik yang menurut aturan undang-undang yang telah ditetapkan disepakati bersama. Demikian misalnya dalam pemilu yang sebutkan contoh tadi, mungkin sering terjadi juga pada saat kampanye terjadi money politik atau pada saat pemilu kada, pilbub dan sebagainya, itu kan karena pada saat itu adalah merupakan awal atau apa namanya sistem politik yang demikian yang terjadi korup tadi, terus akan menimbulkan atau menghasilkan ya aparaturnya yang mungkin berorientasi pada pengembalian modal pada saat pemilu dan seterusnya. Buyarnya masa depan demokrasi. Nah, baik, kita lanjut coba kita di file berikutnya, kita silakan di inlim ya. Nah, kalau kita bahas yang lebih dalam lagi bahwa ada sistem perekonomian misalnya investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lemah, yang sangat jauh dari harapan, karena tentu untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang digitnya naik ya, berapa poin barangkali itu ditargetkan pada awal penyusunan anggaran misalnya atau penyusunan RAPBN, targetan pertumbuhan ekonomi sekian. Namun dalam programnya barangkali dilaksanakan sehingga investasi mengundang investor ke ke negara kita. Ya kalau kita saat ini barangkali mungkin saudara-saudara bisa mengetahui bahwa investor atau pemerintah mengundang investor untuk apa? Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun saya kira kalau dalam pertumbuhan ekonomi dalam nasional atau sekarang kita adalah ekonomi kerakyatan ya, dalam Indonesia dikenal dengan ekonomi kerakyatan, tentu adalah akan mengedepankan tentang produksi dalam negeri, kemudian juga adalah memperjuangkan kemajuan-kemajuan industri di dalam negeri. Oleh karena itu ada juga katakan juga bahwa inspektor yang masuk ke Indonesia adalah sebagai pelengkap. Nah kalau dikaitkan dengan utang piutang kan juga akan terus membengkak. Oleh karena itu ya investasi yang diharapkan, yang diprogramkan tersebut sekalian adalah untuk menumbuh kembangkan ekonomi. Namun dalam prosesnya sehingga tadi banyak hambatan melalui berbagai tangga-tangga yang sudah lalui. Demikian juga karena korupsi juga bisa menurunkan produktivitas ya. Produktivitas mungkin dari segi hasil salah satu pabrikan atau salah satu daripada jasa yang dihasilkan itu tentu karena berhadapan dengan proses-proses di awal dalam penyusunan mungkin kualitas dan sebagainya atau produktivitas, maka juga akan menimbulkan atau juga dampak daripada korupsi karena di awal sudah beberapa volumenya mungkin mulai di awal sudah mulai dikurangi dan sebagainya. Nah, kita lihat bahwa korupsi menyebabkan alokasi sumber daya tidak optimal, ya proyek jembatan tidak diberikan kepada kontraktor yang terbaik, yang yang memang sesuai ya mumpuni. Artinya apa? Mereka para penyedia barang, para kontraktor, para mitra kerja tadi itu memang harus mengikuti aturan yang ada sebagaimana dalam Kepres 80 itu adalah tentang proses pengadaan barang dan jasa melalui lelang terbuka ya dan seterusnya, dan sekarang sudah dengan sistem layanan pengadaan dengan digital, dengan elektronik, maka itu adalah menunjukkan pengurangan daripada atau upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menjaga dan juga mengikis habis tentang tindakan korupsi. Namun tentu masih ada beberapa hal yang mereka kalau para pelaku-pelaku ekonomi atau para pelaku kontraktor yang nakal tadi kan ada beberapa yang permainannya untuk mendapatkan suatu proyeknya ya, program proyeknya ya, bisa saja melakukan tindakan-tindakan yang
tidak sesuai dengan aturan. Nah itulah ya. Nah tentu dalam proses perubahan-perubahan paradigma tadi terus dilakukan ternyata. Jabatan guru tidak diberikan kepada sosok yang tepat, ya, license HPH, ya, apa itu? Hak penggunaan hutan tidak diberikan kepada pengusaha yang tidak capable dan tidak peduli lingkungan. Ya. Artinya apa? Contoh barangkali dalam apa namanya reboisasi kehutanan, ya ada pengusaha-pengusaha hutan yang memang ia adalah tentu kalau kita bicara tentang pengusaha mencari keuntungan, namun dia harus mengikuti aturan, ya mungkin kompensasi daripada kebijakan tentang areal atau wilayah-wilayah yang ada hutan hutan tanaman industri HTH, kemudian hutan hak pengusahaan hutan HPH itu tentu juga harus sesuai dengan standar yang ada ya. Memang kalau secara luas yang demikian itu di sektor kehutanan atau juga sektor lainnya tentu adalah beberapa hal yang juga dampak dari korupsi adalah bisa terjadi ya. Nah, terus sekalian oleh karena itu banyak negara dan GDP-nya atau gross domestic product itu memang per kapita tinggi mempunyai tingkat korupsi yang rendah. Nah, mungkin nanti kita lihat beberapa perbandingan negara-negara yang concern pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian pertumbuhan ekonomi dan juga dalam proses apakah itu pembangunannya ya dan sebagainya itu adalah atau beberapa poin yang di dalam bentuk-bentuk good governance ya, pemerintahan yang bersih itu adalah beberapa variabel yang memang dilakukan sedemikian rupa pada negara-negara yang sudah berkembang, yang sudah maju ya sekalian. Nah, saudara sekalian, pengaruh-pengaruh tadi atau karena tingkat konsumsi yang rendah menyebabkan mereka menjadi bangsa yang kaya ya dan juga mungkin hal-hal lain yang kemajuan tadi itu adalah memang secara baik diikuti dengan teknologinya maupun juga sumber daya manusia yang dalam berbagai aspek kehidupan itu adalah sedemikian rupa sehingga transparansi accountable ya dalam proses itu akan sangat membantu untuk mengurangi atau upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Lanjut sekalian. Jadi ini secara garis besar nanti mungkin kalau ada diskusi gitu ya bisa didiskusikan, ada pertanyaan mungkin dampak-dampak terhadap beberapa aspek tadi itu ya. Lanjut. Nah, kemudian kita lihat apa saja sih yang dampak daripada meningkatnya kemiskinan daripada tindakan korupsi ya. Juga misalnya harga jasa dan pelayanan publik mahal. Barangkali yang update saat ini kan misalnya misalnya kebutuhan pokok pangan ya, 9 kebutuhan pokok, beberapa yang sangat potensial pengaruh atau menimbulkan gejolak di masyarakat ya pasti ada permainan-permainan yang juga mungkin keterlibatan beberapa. Nah, oleh karena itu dampak daripada korupsi juga misalnya harga jasa dan pelayanan publik mahal. Tadi ongkos-ongkos yang ongkos-ongkos di luar pokok barang, di luar pokok jasa itu mungkin ada hal yang harus di packaging misalnya dikepak gitu ya, dikemas gitu. Contoh misalnya apa? Ya kalau harga jasa pelayanan tentang transportasi barangkali kan membuka usaha transportasi misalnya ya mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah dan oleh lain ya. Mereka untuk menuju ke sana itu kan harus ada izin ya jelas itu harus ada izin operasional, izin apa. Nah, pada proses perizinan tadi itulah ya yang dihitung oleh para pengusaha tadi itu untuk apa? Untuk memasukkan nilai biaya-biaya yang tidak terduga. Padahal dia pokoknya itu mungkin lebih rendah. Ya, misalnya tarif untuk airline yang mungkin jarak sekian kilometer atau rute-rute yang demikian itu yang gemuk istilahnya ya atau yang mungkin yang kurang gemuk gitu. Kalau bicara tentang transportasi kan ada jalur-jalur lintas yang gemuk artinya yang banyak penumpang atau calon penumpang yang masyarakat yang sehingga mereka pengusaha transportasi minat ke situ ya.
Nah, untuk mendapatkan link tadi itu kan mereka harus berproses, berizin dan sebagainya kepada instansi lembaga yang punya kewenangan. Nah, dalam proses tadi itu akan ada sesuatu biaya kos yang memang harus dikeluarkan. Nah, ini lihat ya sehingga uh, jadi harga jual daripada tiket itu akan mahal karena apa? Tadi hitungan-hitungan di dalam harga pokoknya itu harus dimasukkan dan itu, dan tentu kalau pengusaha ya atau artinya mitra kerja tadi itu adalah mereka atau sektor swasta itu pasti adalah mencari keuntungan, tapi keuntungan yang normal. Kalau kita lihat rata-rata keuntungan yang dimungkinkan adalah dimaklumi itu 10% dari keuntungan usaha tadi itu ya, termasuk di sana mungkin pajaknya 10% misalkan. Ini kalau kalkulasi yang dalam proses produksi gitu ya. Nah, oleh karena itu dilihat dampak daripada korupsi meningkatnya kemiskinan, orang dapat mendapatkan pelayanan yang buruk karena nilainya mahal dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga pengentasan kemiskinan tidak berjalan. Artinya apa? Program-program yang harus dilakukan ya, yang sudah desain untuk pengentasan kemiskinan, apakah itu mungkin pengembangan industri kecil atau bantuan. Nah, kalau bantuan tunai itu kan menolong atau sebagai umpan katanya. Nah, mungkin dikenal ya. Bantuan tunai yang 600 per bulan kepada masyarakat itu umpan katanya. Umpannya untuk apa? Untuk mereka berproduksi, beraktivitas kepada masyarakat yang memang berpenghasilannya mungkin tidak cukup atau di bawah standar yang ada. Nah, kita lihat bahasanya adalah banyak proyek pemerintah ataupun bantuan asing untuk rakyat miskin tidak efektif. Nah, saluran bantuan yang mungkin kita lihat yang baik yang sudah diperlukan oleh pemerintah untuk bantuan ya, proyek-proyek bantuan. Nah, kalau kita lihat banyak proyek bantuan, banyak proyek pemerintah ataupun bantuan asing untuk rakyat miskin tidak efektif, artinya tidak tepat sasaran ya, tidak tepat sasaran ya. Mungkin data itu harus valid diperoleh dari misalnya kalau untuk pemetasan kemiskinan program atau jumlah masyarakat miskin ya harus ada dari Kementerian Sosial misalnya, bersama dengan Dukcapil, dengan Kementerian Dalam Negeri dan seterusnya ya, atau pemerintah daerah gitu kan. Nah, kemudian data itu kan, nah pada saat menginput data barangkali yang kalau kita lihat tangga-tangga data jumlah orang tingkat sejarah atau kemiskinan kan mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan. Nah, itu ada beberapa mungkin yang dimasukkan itu mungkin yang mereka yang data lama bisa pada saat menyusun data tadi itu karena RT-nya adalah misalnya orang tetangga dekatnya sehingga orang yang memang tidak tepat sasaran diberikan ya, malahan didaftarkan. Nah, itu terjadi juga sekarang tuh gitu. Nah, ya. Orang yang usahanya berjalan atau mereka yang memang justru malahan memerlukan bantuan justru malahan tidak mendapatkan karena apa? Pada saat proses penyusunan data itu ada kolusi, nepotisme dan sebagainya pada level-level yang paling bawah untuk apa? Atau untuk kepentingan tadi ya kelompok atau juga mungkin kedekatan-kedekatan. Nah, oleh karena itu inilah paradigma sehingga terus sekalian disebut di sini bahwa tingkat pendidikan juga demikian ya. Tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya pemahaman tentang korupsi, nah penanggulangannya kita mungkin dikit-sedikit pemahaman pada lembaga-lembaga pendidikan atau juga pada masyarakat umum dengan cara-cara yang kan mudah dipahami sehingga mereka bisa ada aware, ada rasa tanggung jawab pemahaman hal tersebut ya. Adanya akses terhadap pelayanan umum hukum yang private ya bagi mereka dan juga perhatian yang rendah dari aparat penegak hukum terhadap mereka-mereka yang berasal dari ekonomi tidak mampu. Jadi inilah ya yang lemah itu harus terus diberikan pemahaman dalam arti ya, semuanya artinya masyarakat secara keseluruhan ya dengan berupaya agar apa ya program-program yang demikian tadi itu dalam rangka untuk tingkat kesejahteraan ya tingkatkan ya harus dengan transparansi, akuntabel, baik menyusun datanya, mengalokasikannya, kemudian mereka yang berhaknya dan sebagainya. Jangan sampai ada masyarakat yang seharusnya ada diberikan ya tidak mendapat haknya. Kemudian juga mungkin volumenya atau nilainya yang seharusnya adalah dulu misalnya contoh dulu terjadi juga pada saat BLT misalnya ya. Karena diberikan bantuan langsung tunai itu kepada masyarakat penduduk misalnya di Jakarta ya. Datanya bagaimana dia berargumen dan juga berselisih paham dengan dinas sosial ya dengan dinas sosial kemudian
ada yang menganjurkan bahwa berikan BLT itu adalah bukan dengan uang tunai tapi dengan natural dengan bahan gitu. Nah, sehingga ada kalau dengan bahan ya mungkin karena yang melakukan adalah korporat misalnya pihak ketiga yang juga diberikan lelang tadi oleh instansi pemerintah gitu ya. Mereka adalah pihak ketiga atau pengusaha mengadakanlah barang pangan gitu ya dan seterusnya. Namun sekarang setelah ada penyimpangan di sana ya sehingga nilainya tetap 600 juga plafonnya dananya tapi sekarang kasih langsung dengan uangnya sehingga nah itu juga harus ada korektif gitu ya harus ada pengawasan juga ya. Baik lanjut jadi inilah beberapa hal yang contoh-contoh yang mungkin masih hal lain juga yang dampak daripada korupsi meningkatnya kemiskinan lalu kemudian juga meningkatnya kriminalitas ya sindikat kejahatan atau penjahat leluasa melanggar hukum nah ini ya artinya dampak daripada korupsi bisa sindikat kejahatan bisa berupa kejahatan yang transaksional ya atau yang mungkin apa namanya di berbagai aspek kehidupan itu ya dengan luasa melanggar hukum karena dia merasa itu kalau dia perbuatannya yang di luar aturan-aturan tadi itu atau juga melanggar hukum, melanggar aturan, padahal mungkin dia paham juga aturannya, tapi dia merasa ada backingnya, ini nah repot ya. Oleh karena itu harus dikis habis dan mungkin hal demikian ya harus terus dilakukan dengan pembersihan dan juga untuk meningkatkan keamanan. Proksi terhadap kelompok kejahatan, nah ini juga ada yang melindungi ya, kelompok-kelompok yang demikian. Artinya kalau kita dampak daripada korupsi yang bicaranya tidak hanya dari apa namanya sumber pendanaan itu mungkin dari APBN saja, APBD ya, tetapi juga korporat atau BUMN atau sumber usaha yang memang dimodali oleh pemerintah ya, penyertaan modal pemerintah kepada lembaga usaha tadi itu memang ya itulah apa namanya yang juga bisa menimbulkan pertikaian atau kriminalitas meningkat ya. Desakan pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin sempit, kesulitan ya ini juga apa namanya dampak korupsi yang bisa juga karena apa pola hidup apa namanya kehidupan pada atau individu maupun kelompok keluarga tentu adalah juga apa namanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan itu memang ada usaha-usaha yang dapat dilakukan dengan jujur artinya menurut aturan-aturan yang ada ya. Memang pada dasarnya kan mereka manusia. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang 45 misalnya Pak ya, ya setiap penduduk dijamin atau juga punya hak atau mendapatkan haknya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, kehidupan yang layak dan seterusnya. Itu kan arananya ada di sana. Tapi kalau udah pada implementasi ya pasti ada terjadi apa namanya ada kerakusan sifatnya tadi itu yang ingin menguasai dan sebagainya ya. Sehingga apa namanya kalau kita lihat desakan pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin sempit yang di area yang luas tadi itu ya area yang mungkin area publik tadi itu kan kompetitif. Nah kalau kita tidak sehat ya bisa menimbulkan tadi itu sangat berat sekali. Oleh karena itu mungkin yang lemah akan tambah berkurang atau yang miskin mungkin tambah banyak gitu ya. Nah, soliditas sosial semakin langka. Oleh karena itu dampak daripada sekalian dampak daripada korupsi juga akan terjadi apa namanya kebersamaan saling toleran solidaritas sesama itu adalah makin berkurang ya karena tadi kecenderungan adalah untuk memenuhi kebutuhan dirinya kelompoknya dan seterusnya. Kita lihat bahasanya adalah bahwa di banyak negara polisi dan pengadilan merupakan salah satu institusi yang paling korup. Nah, padahal itu institusi artinya apa penegak hukum kan gitu ya. Tidak jarang oknum yang bekerja pada kedua instansi tersebut berkolaborasi dengan kelompok-kelompok kriminal tertentu. Seperti bisnis prostitusi, nah, ada backing ya, bisnis judi dan sebagainya. Nah, kemudian juga bisnis obat terlarang ya, kolaborasi yang nyata-nyata merupakan tindakan korupsi ini membuat pemberantasan konspirasi kriminal tersebut menjadi sulit. Nah, jadi kita ketahui barangkali kenapa bisnis itu adalah juga memang dia kalau ada hak atau mendapatkan usaha yang layak tuh ya tentu atau kehidupan yang layak itu sebenarnya udah sedemikian demokrasinya terbuka. Tetapi kalau dia ada melanggar hukum tentu adalah juga
demikian. Nah, oleh karena itu kalau penegak hukum lembaga-lembaga institusi tadi sudah bekerja sama, kolaborasi dan juga di backing pada hal yang melanggar tersebut, maka itulah malapetaka ya. Tidak sedikit oknum pejabat baik di institusi penegak hukum tadi itu yang korup karena mungkin tidak langsung mengambil uangnya APBN tadi itu ya, kan jelas. Nanti makanya kita lihat di pengertian nanti ya, kita buka dulu pengertian tentang korupsi kan kemarin baru sebagian ya. Nah, sehingga sektor lain pihak swasta itu kok atau perorangan atau kelompok tadi itu kan dia tidak mengkorupsi tapi oknum kerjasama dengan oknum pejabatnya inilah ya yang dijerat pejabatnya suap menyuap tadi itu adalah yang menimbulkan sebagai suatu bentuk korupsi ya. Nah, lanjut ya. Nah, kemudian demoralisasi ya, kita bicara tentang moral tentu harus mengembalikannya bahwa dampak daripada tindakan korupsi juga dapat runtuhnya otoritas pemerintah, kewenangan otoritas ya, atau kewenangan akan turun ya. Karena apa ya, seperti mungkin yang saudara dan kita semua dapat ketahui ya, baik dari media cetak maupun petisi saudara sekalian ya kasus tentang wali kota Bekasi sekarang masih disidik ya. Nah, salah satu tugas daripada KPK kan adalah penyelidikan dan juga tentang pembinaan gitu ya. Nah, oleh karena itu begitu rentetannya panjang soal masalah perizinan, kemudian juga dalam sumber-sumber pundi-pundi yang memang dikumpulkan melalui pihak lain ya, yang secara tidak langsung adalah untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu ya adalah sangat merusak atau sangat merugikan ya kekuasaan atau otoritasnya pada pemerintah daerah itu sendiri yang selanjutnya ya. Kemudian matinya etika sosial politik karena tadi sekalian ya etika yang berjalan di masyarakat secara sosial dan kemudian juga bicara tentang demokrasi diawali dengan politik atau bicara tentang tata penyelenggaraan pemerintah lah diawali dengan politik. Kenapa demikian sekalian? Kalau kita lihat proses pemilu itu proses politik ya. Pemilu, pilkada, pilgub, sekalian, pil wali kota gitu ya. Itu proses politik. Nah, ujung daripada atau akhir daripada proses politik adalah administratif ya. Administratif manajemen. Karena apa? Terbentuknya seorang pemimpin di daerah maupun di pusat atau juga di tempat-tempat lain ya. Sehingga apa? Setelah itu akan melaksanakan tata kelola dan menunjuk wakil-wakilnya atau menunjuk tata kelola atau mendesain tentang program dan kebijakannya ya. Nah, pada saat itu sekalian ya, kalau sudah atau terjadi suatu etika politik yang pure, yang elegan, yang sesuai dengan aturan, maka sudah diawali dari situ mula adalah tentang terjadinya suatu perbuatan-perbuatan yang baik ya langsung maupun tidak langsung pelanggaran tentang aturan-aturan yang berlaku ya. Mungkin ada yang melihat atau yang tidak nampak ya, atau mungkin yang masa bodoh dan sebagainya. Perilaku yang seperti itu kan bisa setelah tertangkap, terbukti dan atau juga ditemukan dua alat buktinya, maka itu adalah satu pelanggaran. Mungkin kalau yang lain kelihatannya biasa-biasa. Contoh misalnya apa? Proses etika politik, etika sosial politik ya. Tadi kemasyarakatan harus berlaku adil ke seluruh masyarakat. Tapi kalau dia adalah merasa kedekatannya dalam hubungannya ya, interaksi sosial di masyarakat, dia akan keberpihakan itulah juga menimbulkan atau salah satu dampaknya daripada upaya korupsi ya, atau juga melakukan korupsi dan seterusnya. Demikian juga money politik dalam proses pemilu kada tadi itu ada juga bukan satu awal ya, dan menimbulkan atau tidak berjalannya etika politik dengan baik. Tidak efektifnya peraturan perundangan yang berlaku yang sudah disepakati bersama ya antara masyarakat dan juga lembaga pembuat undang-undang ya melalui perwakilan gitu ya. Dan kemudian juga moral kita atau terjadi dampak daripada korupsi adalah ada upaya-upaya menghalalkan atau cara-cara menghalalkan segala cara yang demikian itulah yang sangat jauh, sangat keliru ya.
Oleh karena itu kita lihat bahwa korupsi yang merajalela yang berlarut-larut membuat masyarakat pesimis akan keberhasilan upaya pemberantasan korupsi, padahal optimisme masyarakat merupakan modal utama sukses yang atau apa namanya upaya-upaya untuk perang ya merupakan apa namanya lawan bersama atau juga musuh bersama ya perang melawan korupsi. Oleh karena itu jadi orang yang tadinya semangat ya yang demikian, tapi ada sebagian orang yang tidak salah tapi tidak mau menerima kesalahannya dan kemudian tidak ada sanksi. Nah ini kan lemah sehingga yang lain masa bodoh gitu ya. Nah terus sekalian pesimis ini membuat masyarakat melakukan pembiaran terhadap aktivitas korupsi walaupun mereka jelas menjadi korban ya. Contoh paling kasat mata adalah uang sogok kepada polisi selalu lintas saat untuk menghindari surat tilang ya. Jadi kalau yang demikian mungkin memang dari sisi lain artinya dari institusi sendiri sekarang sudah menggencarkan ya sampai saat ini kan saya pernah lihat bahwa ada apa namanya satu Polda yang mengumpulkan petugas lalu lintas untuk diberikan tadi pemahaman kemudian juga apa namanya motivasi dan juga lainnya ya memantapkan itu bahwa di area tersebut di bidang tersebut ya, pelayanan kepada masyarakat kan sesuai dengan janji pelayanan kepada masyarakat yang baik itu ya maka juga kalau memang ya salah ya sesuai dengan aturannya tentu tindakannya demikian ya namun juga kadang-kadang masyarakat itu sendiri kalau dia tidak atau keinginannya adalah terputus di situ maka dia mau juga ya suap menyogok ya. Ya, artinya apa? Istilah-istilah lain kan. Kalau ditilang, udah damai aja Pak. Nah, itu adalah pengadilan jalanan yang memang apa namanya kedua belah pihak ya itu ada unsur-unsur. Tapi itu kan harus dikikis habis. Kalau terus itu berlanjut maka juga ya karena apa di dalam artinya apa hukum itu berarti adalah tidak diberlakukan gitu. Ya, saya pernah juga saya ditilang. Saya salahnya siapa saya? Oh, saya salah Pak. Udah tilang. Nah, tilang aja udah kita bayar nanti di pengadilan gitu. Ya, kan itu clear gitu ya. Masalah memang kita juga merasa salah. Jangan udah merasa salah kita ngotot malahan enggak itu ini kalau penegak hukum yang demikian juga kan menjadikan tantangan gitu ya. Ya. Nah, kemudian juga dalam dataran yang lebih besar, misalnya Pak Soko menyogok untuk mempengaruhi penyusunan kebijakan pemerintah, money politik ain tadi, ya. Jadi penyusunan kebijakan yang mungkin dalam proses misalnya apa peraturan yang disusun dalam menyusun peraturan ya pada level mungkin di daerah tingkat 1, tingkat 2 gitu ya. Itu ada terjadi yang demikian karena kebijakan atau menyusun kebijakan awal tadi yang tadi pada saat pemilu dan sebagainya itu banyak hal yang mungkin terjadi di sana. Kalau money politik dan menyusun kebijaksanaan contoh pernah juga terjadi sekalian misalnya apa? Merevisi undang-undang itu adalah satu sektor swasta karena terkait dengan perusahaan di dalam importir apa ikan gitu kan, importir daging. Ya, mereka ingin merubah aturan itu bahwa sistem kuota impor daging itu mungkin untuk perusahaannya perusahaan tersebut mungkin merasa tidak mendapatkan atau mungkin kurang gitu ya. Ya pernah juga sehingga dia berusaha mengeluarkan dana untuk mengajukan revisi aturan peraturan perundangan tersebut agar ada perubahan yang bisa menguntungkan kelompoknya tadi. Ada juga demikian. Nah ini kalau kita lihat kebijakan pemerintah atau penyusunan kebijakan tadi itu diganggu dengan ada sogok menyogok atau money politik. Ya. Lanjut. Ya, demoralisasi ya. Kemudian kita lihat berikutnya ada. Silakan halaman berikutnya. Inlim. Nah, tadi sudah kita singgung sekarang kehancuran birokrasi ya. Pada mulanya birokrasi mempunyai konotasi positif yaitu efisien. Jadi tadi saya sebutkan ya, birokrasi itu perlu sebagai sebagai unsur pengawas ya. Karena contoh gini, ya dalam suatu satuan kerja ada bidang, ada bagian, kemudian ada subbidang, ada subbagian ya. Level-level gitu ya. Nah, dibuatnya dalam organisasi ada beberapa bidang-bidang tadi itu adalah
untuk menangani fungsi-fungsi tugas, pelaksanaan tugas, ya sedemikian rupa. Karena ada istilah begini, tidak ada fungsi yang tidak tertampung gitu ya. Oleh karena itu ada kotak-kotak tadi itu atau organisasi unit-unit kerja tadi itu adalah untuk itu, untuk menyelesaikan tugas-tugas tadi itu. Namun ya disebut di sini bahwa ya terlalu banyak birokrasi itu akan menimbulkan pemborosan gitu. Birokrasi tidak efisien ini maksudnya. Birokrasi tidak efisien itu kebanyakan birokrasi, tangga-tangganya terlalu banyak. Seperti saya contohkan tadi ya, ada satu dirjen bea cukai yang ada importir barang alat kesehatan, harganya dari satu negara murah, begitu kita mau keluar itu waktu cukup lama, kemudian juga mengeluarkan biaya kos yang besar bukan dari di luar harga pokoknya itu bisa begitu dia dijual lagi ke masyarakat di Indonesia kan akan mungkin presentasinya akan naik. Tadinya 10 juta misalkan bisa jadi mungkin 20 juta karena apa? Ongkos tentu satu keuntungannya perusahaan, pajaknya perusahaan, kemudian pada saat proses tadi itu harus ada dihitung-hitung kalkulasi namanya istilah packaging ya. Dalam proses pengapakan tadi itu harus ada biaya-biaya yang tidak terduga yang harus disisipkan kepada oknum orang. Nah ini sekarang sudah dimulai dikelihatan. Atau di pelabuhan, lu pernah juga ada kasus ya. Ya tadi wajib pelabuhan juga gitu ya. Nah sekarang udah disempurnakan atau disebut dengan debirokratisasi dalam arti adalah menyempurnakan kembali birokrasi dan mengurangi biro-biro yang tidak efisien yang menimbulkan pemborosan ya. Yang tidak terkait langsung sudah dipangkas saja gitu ya, hilangkan. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa rapi dan teratur. Namun demikian sekali lagi kita ingatkan bahwa ada birokrasi adalah sebagai unsur pengawasan atau juga merupakan lintasan yang memang wajib. Kalau di bea cukai sekarang itu ada ini kan, dulu ada lampu kuning, lampu merah, lampu hijau. Maksudnya lalu lintas barang yang keluar daripada pabean itu harus sudah clear. Nah, sekarang istilahnya jemput bola. Barang-barang yang memang sudah keagenannya sudah jelas ya, di awal sana sudah ada terkontrol gitu, dan kemudian juga waktunya sudah dikurangi ya. Artinya berapa hari kemudian ya harus datang di tempat itu harus tepat waktu ya. Kemudian saya sekalian bahwa tetapi saat ini birokrasi mempunyai konotasi sangat nanti itu tidak efisien ya, korup dan juga lamban ya, tadi waktunya cukup lama. Perubahan makna ini terjadi akibat kinerja lembaga pemerintah yang tidak menggembirakan. Birokrasi is driven by the rule, not by goal. Jadi memang kalau itu tujuannya sekalian ya, sehingga sangat sulit ditemukan sosok-sosok kreatif yang bisa ditahan di jajaran birokrasi kita. Kondisi ini diperburuk dengan korupsi yang terjadi sehingga sesuatu yang sudah tidak efisien dan lambat ini menjadi semakin buruk lagi. Akibatnya posisi sebagai pegawai negeri tidak menarik lagi bagi sosok muda yang cerdas dan kreatif. Mayoritas mereka lebih tertarik berkarir di perusahaan swasta. Ini seperti Dutch Down What's Real ya. Bagi birokrasi kita, bagaimana solusinya? Nah, ya ini sebenarnya bahasan lama, tapi sekarang sudah ada perubahan. Artinya penataan kembali tentang birokrasi. Ya mungkin kalau akhir ini memang birokrasi di instansi pemerintah kan dikurangi. Tapi kalau di pemerintah daerah yang real masih diperlukan tetap ya masih ada dan mungkin secara bertahap dan kemudian juga budaya organisasinya memang harus ada perubahan-perubahan. Kita dikenal dengan adanya birokrasi birokratisasi artinya apa? Kemenpan merupakan dapurnya, merupakan kementerian yang punya kewenangan tentang mengolah, menganalisa dan mendesain tentang organisasi ya, tugas pokok fungsi itu adalah ada di sana. Namun ya tadi kita lihat bahwa birokrasi juga tetap masih artinya diperlukan ya. Namun mungkin yang tidak terkait dengan pokok-pokoknya itu adalah harus dikurangi ya, sehingga ada kelancaran dan kemudian juga tarif barangkali kalau misalnya di barang-barang yang memang demikian tarifnya sudah ongkos-ongkos yang demikian itu tentukan. Kalau misalnya ada juga pihak sektor swasta mungkin yang terkait dengan barang-barang impor misalnya atau ekspor ya. Nah, mereka
kalau ekspor, kalau yang saya tahu itu bahwa sekarang itu adalah tadi ya, misalnya satu perusahaan yang sudah mendapatkan apa atau sebagai dikategorikan sebagai perusahaan eksportir, maka dia didorong, diberi motivasi, bahkan diberikan uh, kemudahan-kemudahan. Karena apa? Kan ekspor itu atau produk yang ekspor itu akan menghasilkan devisa dan seterusnya, sehingga mereka dong oleh karena itu ada tadi jemput bola ke perusahaan-perusahaan yang memang dia adalah perusahaan yang orientasinya kepada ekspor, itu adalah diberikan kemudahan pendekatan dan koreksi atau juga apa namanya leveling, dan juga di pabrik itu sudah orang dari petugas bea cukai itu sudah datang ke pabrik untuk membantu untuk mengidentifikasi, kemudian juga memberikan apa sertifikasinya untuk apa, untuk bisa untuk sebagai barang ekspor, sehingga begitu masuk ke pabean itu adalah sudah bisa clear ya, tidak berbelit-belit ya. Nah, kecuali kalau yang impor itu memang juga demikian. Kalau impor kan apa namanya ya, produk-produk yang impor tadi itu harus juga diperhatikan. Memang ada misalnya apa, barang impor yang kena pajaknya memang apa namanya tinggi, itu adalah memang ketentuan gitu ya. Tapi kalau barang-barang tertentu yang diimpor tadi itu yang harus apa namanya yang atau didatangkan dari luar melalui importir sekalian, maka ya juga pajak impornya juga sekarang ada kebijakan dari pemerintah yang demikian tadi. Misalnya mau obat-obatan gitu ya, obat-obatan yang mungkin diproduksi oleh negara melalui kerjasama dan sebagainya, ya itu adalah sudah komitmen-komitmennya ada di sana ya. Nah, untuk mengurangi biaya-biaya tadi itu, dan kemudian juga adalah untuk mengurangi dan juga meniadakan yang sifatnya kemungkinan terjadi satu biaya-biaya yang tidak termasuk biaya pokok ya, tapi kecuali pajak. Kalau pajaknya memang harus kan masuk kas negara gitu, istilahnya mah pelicin gitu. Itu dia habis ya. Baik, lanjut sekalian ya. Nah, nanti kita mungkin ya di keenam ini kita lihat terganggunya sistem politik dan pemerintahan ya. Dampak apa namanya korupsi itu dapat menimbulkan terganggunya sistem politik dan pemerintahan ya. Munculnya pemimpinan koruptor. Nah ini, nah, koruptor. Kalau kita diawali tadi ada money politik, misalnya calon kepala daerah ya, bupati atau wali kota atau gubernur atau wakil gubernur sekalian, atau mungkin anggota parlemen juga kan, dia juga pejabat negara ya. Sehingga pada saat awal tadi itu sudah melakukan tindakan-tindakan yang ya karena apa namanya ingin dukungan dan sebagainya atau yang besar untuk memperoleh tadi itu, melalui dukungan yang besar, dia kan juga harus mengeluarkan modal gitu ya. Oke, kalau kita lihat contohnya barangkali ya, sistem politik yang mandu atau kemudian fungsi. Nah, sistem politik yang mandu itu yang tidak sesuai dengan aturan atau dia mandek ya, karena dia dimonopoli oleh satu kelompok atau juga mungkin lembaga-lembaga yang memang dia ada untuk mengedepankan ya kelompoknya saja. Fungsi pemerintahan tidak berjalan. Kalau kita bicara fungsi pelayanan pemerintahan, fungsi pelayanan ya baik di dalam contoh perizinan, pelayanan pada publik, ada hak-hak publik dan sebagainya ya, baik kesehatan atau juga pertanian dan sebagainya. Hilangkan ekspektasi dan kepercayaan rakyat terhadap lembaga pemerintah. Nah, kita lihat contoh nih, di USA, sebuah negara demokrasi yang sudah sangat mapan, political corruption merupakan masalah utama. Jadi kalau kita negara yang maju yang seperti USA ini memang meletakkan tindakan pemberantasan korupsi itu, politik korupsi itu berkuat gitu ya. Nah, kalau nanti kita lihat dalam undang-undang kita yang lembaganya misalnya KPK yang dulu adalah apa namanya undang-undang, kemudian undang-undang 3199, kemudian undang-undang 2001 juga kan, kemudian ada perubahan yang terakhir tahun 19 kan. Nah, nanti kita lihat di bawah kewenangan tanggung jawabnya itu lembaga itu adalah memang independen dan juga menurut undang-undang. Namun begitu ada perubahan, nah seperti pegawainya harus ASN dan sebagainya gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Yang untuk kepentingan interest group tertentu sangat mendominasi proses pengambilan kebijakan publik. Saat ini di Washington DC terdapat sekitar 30.000 lobbyist ya,
yang terdaftar, mereka secara aktif melobi para anggota Senat dan Dewan untuk memperjuangkan kepentingan perusahaan minyak, perusahaan senjata, perusahaan kimia, perusahaan makanan, dan lain-lain. Nah, ini kan upaya-upaya oleh korporat, pengusaha untuk apa? Untuk meletakkan tadi. Kalau seperti di kita pernah terjadi yang saya contohkan tadi itu di sektor pertanian, khususnya adalah impor daging gitu ya. Waktu itu selain daging juga ada udang, gitu. Udang yang memang yaitu untuk merubah mengenai atau merubah kebijakan aturan tadi itu adalah untuk kelompoknya. Makanya kalau kita di siklusnya nih, kalau kita lihat sekalian ya, orang pengusaha atau juga korporat yang memang tadi punya katakanlah pebisnis tadi itu, untuk memperkuat bisnisnya itu ada banyak cara yang dilakukan melalui tadi ya, tidak hanya permodalan kalau jelas ya, tetapi juga sistemnya ya, sistem mungkin yang lebih luas, lebih umum, artinya lebih kuat ya dalam sistem usahanya tadi itu. Nah, tentu perlu juga aspek lainnya. Maka dia kadang-kadang ikut serta dalam pembiayaan pemilu atau pembiayaan biar agak nanti dalam menyusun peraturan oleh lembaga-lembaga legislatif tadi itu, kebijakan tersebut yang tentu ada menguntungkan ya. Kan pernah terjadi juga itu yang seperti tadi saya untuk merevisi merubah peraturan undang-undang tentang impor daging dan kuota tadi itu terjadi juga ya. Tapi yang disogoknya itu adalah aparatur penegak hukumnya di lembaga di mahkamah kan, hanya ditangkap ya. Nah, kenapa? Kalau tidak melalui regulasi katanya susah usahanya gitu. Gitu ya. Jadi ada yang sehingga orang-orang di sektor usaha tadi itu kalau sudah mapan juga mensisihkan sebagian untuk supporting dalam hal mungkin penguatan ya, sehingga di kebijakan tadi itu pemerintah bisa menolong dengan peraturannya dan sebagainya gitu ya. Padahal kan pokok dasar pemerintah Allah melayani kepada publik itu public service kepada masyarakat tadi pula seluas-luasnya gitu ya. Namun memang menumbuh kembangkan atau sektor swasta itu adalah juga suatu keharusan. Karena apa? Pekerjaan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan itu adalah didukung juga oleh sektor swasta. Namun harus clear gitu ya. Baik swasta atau perusahaan swasta yang milik pemerintah, yang dimodali oleh pemerintah, kan ada juga badan usaha bentuknya Persero gitu, PT Persero kan sebagian sahamnya milik pemerintah. Ya. Tapi kalau dalam usahanya tentu tidak boleh ngekor terus kepada pemerintah atau minta tangan terus gitu. Artinya dia minta kemudahan aja gitu. Tapi harus dia ada sama-sama kompetitif dengan sektor swasta yang lain atau dengan pengusaha yang lain. Ya, itu namanya prinsip transparansi akuntabel di situ. Jangan mentang-mentang warungnya pemerintah, BUMN, BUMD itu adalah nunggu aja gitu ya. Suntikan dana, nunggu suntikan dari pemerintah agar dia bisa mudah cepat dapat proyeknya gitu. Coba lihat di perusahaan-perusahaan konstruksi misalnya, ada PT Waskita Karya, ada PT Adikarya, PT Persero Pembangunan Perumahan, banyak itu di bawah Kementerian Kementerian PU itu kan dia memang mungkin ada juga yang tidak efisien, atau juga ada juga yang mungkin buruk. Ya, artinya apa? Badan usaha yang milik pemerintah yang ada di beberapa kementerian, baik di perhubungan itu banyak juga ya, di pertanian, di pekerjaan umum dan lainnya ya. Ada usaha-usaha itu, tetapi ya penyertaan milik pemerintah itu, modal pemerintah itu ya sahamnya sedemikian ya, sehingga tapi di dalam pelaksanaan tender harus sama dengan fair dengan mengikuti aturan yang ada gitu. Dulu kan terjadi seperti itu, KPP dan sebagainya ya. Itu yang merugikan. Nah, di sini kita lihat ya berikutnya bahwa demokrasi memang unik. Dalam proses pemilihan anggota Senat, Dewan, dan Presiden bisa jadi sangat demokratis.
Tetapi dalam proses pengambilan kebijakan belum tentu kepentingan rakyat yang di nomor satu. Nah ini pasti ada. Karena apa? Anggota parlemen juga ada yang berasal dari atau yang dibiayai atau yang mungkin kedekatan dengan usaha dan sebagainya. Nah, itu dia. Ini yang harus apa namanya terganggu sistem itu bisa. Hanya kalau pas saat pilek pemilihan legislatif ya harus jangan kita suara dewasa ya kalau sudah punya hak pilih ya sampaikan kepada mereka yang punya amanah itu yang bisa dapat pegang amanah ya mungkin di daerah tingkat 1, tingkat 2 ya. Baik lanjut. Ya buyarnya masa depan demokrasi, hilangnya kepercayaan publik terhadap demokrasi, menguatnya plutokrasi, ya. Hancurnya. Artinya apa? Kalau kita lihat di dalam langkah-langkah atau upaya-upaya yang atau dalam kita bicara tentang demokrasi adalah merupakan suatu upaya atau ya kalau dari pokok dasar dalam Pancasila tentu adalah demokrasi Pancasila gitu ya. Artinya apa? Kita kaitkan sub-sub Pancasila nilai Pancasila kelima itu adalah saling terkait ya. Oleh karena itu ya bisa juga dengan akibat korupsi buyar masa depan demokrasi ya demokrasi hanya sekedar lepas style atau juga mungkin namanya saja tetapi dalam prosesnya adalah tidak juga demokrasi ya tadi saling mengelompokkan ya. Contohnya apa? Kalau saya mungkin jadi anggota parlemen, legislatif, anggota DPRD misalnya ya. Saya mewakili atau saya daerah dapilnya daerah 1-2 mungkin daerah di Jawa Barat misalnya. Meliputi daerah ABC gitu ya. Gitu. Nah kita pada saat jauh-jauh sebelum pemilu pilek tadi itu sudah berusaha terus pendekatan sebagainya. Kebetulan misalnya saya pengusaha, nah kita supporting dan sebagainya. Tidak dengan ikhlas, tapi ada MLM-nya. Oh nanti kalau saat pemilu saya mau calon, tolonglah dukung lain. Sudah gitu kan? Ya. Tapi programnya itu mungkin nggak mengetahui arahnya kemana. Nah oleh karena itu jangan sampai ya beli kucing dalam karung gitu ya. Tidak jelas. Mungkin hanya gambaran sih kelihatannya bagus ya atau programnya sih ya, tapi bagaimana nanti kontrol dan pelaksanaannya ya? Rakyat tidak aman. Nah, kondisi di atas bisa dikurangi dampaknya dengan pertama transparansi pembatasan jumlah donasi kepada para partai. Nah, terus sekalian, kalau kita mungkin lihat di dalam demokrasi dan kemudian ada unsur politik, artinya apa? Partai politik itu kan mungkin kita beberapa periode yang lalu pernah juga beberapa partai politik yang besar. Zaman Orde Lama juga menjadi beberapa partai politik. Kemudian difusikan, digabungkan yang senapas ideologinya gitu ya. Kemudian ada juga di bahasa Orde Baru juga. Akhirnya pada Orde Baru ada sampai dengan 3 partai politik ya. Nah artinya apa? Karena terbentuknya kalau kita lihat dalam struktur politik sekalian, ada yang dikenal dengan atau stratifikasi politik sekalian, ada yang disebut dengan perangkat kerasnya, perangkat lunaknya ya. Perangkat kerasnya seperti apa sebenarnya? Perangkat kerasnya adalah tadi membuat aturan atau dalam kerangka undang-undang ya. Tapi perangkat lunak adalah atau mereka yang jadi di level bawah ya kan antara misalnya gini organisasi masyarakat, LSM dan sebagainya itu kan sebagai pelaku undang-undang. Kita itu semua adalah pelaku undang-undang pelaksana ya, pelaksana dan mengikuti aturan itu. Tapi pada supporting penyusunan kebijakan dari bawah ke atas, nah jadi undang-undang itu adalah lembaganya di sana, lembaga di sana. Maka kita lihat di sini sebut juga bahwa ya pembatasan jumlah donasi kepada nah pada saat membentuk partai-partai tadi itu kan ada undang-undangnya gitu ya, undang-undang tentang partaian. Misalnya apa partai atau terbentuk satu partai harus mewakili atau ada perwakilannya di setiap provinsi kabupaten sekian ya. Dan seterusnya kemudian ada pengurusan kemudian didaftarkan ke Kemenhum. Nah kalau sudah berbadan hukum atau sudah direglementasi oleh badan hukum di Kementerian Perhubungan, maka ia diajukan kepada pemerintah sebagai peserta pemilu dan sebagainya. Setelah itu adalah dia mendapatkan dana ya. Partai-partai itu partai politik ada yang dapat dana dari pemerintah ya.
dari pemerintah, baik di daerah maupun juga pusat. Jadi dapat ya. Sehingga terlalu banyak partai politik juga sekalian kan harus menjadi beban anggaran yang harus diberikan sumbangan kepada partai oleh pemerintah secara resmi ya melalui apa namanya ada di Kementerian Dalam Negeri dan KPU sekalian ya. Sekarang kita lihat yang kedua, transparansi pengelolaan keuangan partai politik harus diaudit juga karena dia adalah menerima dana dari pemerintah. Sumbangan seperti belum lama itu kan DKI Jakarta ada beberapa partai diberikan dapat sumbangan dari DKI Jakarta. Tentu ada kontrolnya juga ya karena apa? Pengalokasian dana itu sudah direncanakan dalam program pemerintah sumbangan kepada partai-partai yang ada yang resmi, partai resmi maksudnya partai yang dapat apa yang peserta pemilu tadi ya. Demikian. Nah itu makanya mungkin sekarang sudah ada berapa 11 atau 12 partai mungkin kalau bisa jangan banyak-banyak gitu. Biayanya cukup tinggi juga kan. Nah kemudian pemungutan suara secara terbuka di DPR saat ini di Indonesia dilakukan secara tertutup. Nah kita berbagai pengalaman kalau kita lihat ya pemilihan pemungutan suara secara terbuka. Sekarang sudah pemilihan secara langsung. Kalau kita lihat demokrasi di Indonesia itu sebenarnya pada puncaknya sekalian ya. Karena apa? Sudah berani melaksanakan pemilihan secara langsung, baik pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati, dan walaupun mungkin ya saatnya atau puncaknya demokrasi yang demikian yang sudah berani mampu melaksanakan pemilihan secara langsung, memang masih ada kekurangan. Misalnya apa? Kualitas demokrasi kita mungkin masih belum maksimal. Karena apa? Kita lihat dalam partisipasi pemilihan, contoh misalnya di Kota Bekasi, saudara sekalian ya, jumlah pemilih itu adalah 1 juta. Tapi pada saat pemilihan wali kota, 2 pasangan wali kota ini dari partai A dan PP dan seterusnya sekalian yang harus ada ketentuan dukungnya kan ada ketentuan ya. Namun di sana itu sekalian tidak mencapai dari jumlah pemilih itu hanya yang menyalurkan suara itu hanya sekitar 600. Berarti kualitas partisipasi demokrasi oleh masyarakat itu kurang maksimal. Ya. Paling tidak 75 atau 80 itu bagus. Oleh karena itu mungkin pembelajaran demokrasi kan harus nah, agar apa kualitasnya itu paling tidak mereka mau memilih itu memahami tentang calonnya, mungkin programnya, kemudian juga ya terima juga kepada yang terpilih tadi waktu itu harus amanah. Demikian sekalian ini adalah kita lihat dari koperasi dampak ini kan dampak dari tindakan korupsi. Masih ada waktu ya? Ya, lanjut. Ya. Oke, ini bahasanya sama ekonomi sosial ya sudah ini saya kira sama ini. Saya letakkan 2. Dampak kerusakan lingkungan ya terhadap penegak hukum, dampak terhadap ini saya kira silakan nanti baca aja. Lanjut. Ya terus bawahnya ya. Oke. Kita membayangkan akibat yang ditimbulkan oleh korupsi. Baik, Saudara Ilnim, masih ada lagi papernya enggak? Habis ya? Ya, ini bisa dibaca sekalian, ini sama saja. Ya. Ya, ini domino terus apa lagi? Semakin terposok dalam kemiskinan. Oke, sama ini. Mungkin lebih kajian-kajian lebih gitu ya. Ya. Ekonomi ini sama ini. Baik, silakan aja dibaca aja nih. Saya coba akan saya buka ini ya. Pengertiannya barangkali kemarin belum dikirim ya. Pengertian korupsi. Belum ya? Belum ya, Imlim ya? Kemarin waktu pertemuan pertama kan model ya. Tapi pengertiannya belum ya? Udah? Pengertian tentang korupsi. Sudah belum? Belum ada ya? Sudah belum? Untuk bukunya sudah, Pak. Oh, di bukunya ya. Baik, coba saya ini tutup dulu ya. Saya kirimkan yang biar nanti kita bicara pejabat itu yang mana gitu ya, pejabat negara itu yang mana, kemudian juga kok ada kalau perusahaan itu kan mereka bergerak dalam usaha modalnya gitu ya. Tapi kalau kenapa bisa terlibat korupsi gitu ya? Ya apa saja yang menjadikan perusahaan atau korporat atau sektor swasta itu dia korupsi.
padahal kan menjalankan pada pada dasarnya kan korupsi itulah terkait dengan APBN gitu ya. Nah, nah, hmm. Oh ya, ini yang tadi. Baik ya, Emlin, ini saya letakkan di sini aja di apa? Jadi pengertian menurut bahasa biar clear. Ini kan sudah dampak korupsi aja dari kita, tapi barangkali ini saya tambahkan ya. Jadi di penyebabnya itu juga harus kita mengetahui tentang apa korupsi itu. Mungkin kita lengkapi. Sampai jam berapa? 11.40 ya? 11.40, Pak. Ya, sebentar lagi. Ya, kita singgung ini. Ya, silakan Lim dibuka aja di. Saya sudah diletakkan di GSR. Baik, Pak. Ini kok. Izin Pak, apakah diserahkan lagi Pak? Iya, boleh. Siap, Pak. Saya sambil mau ini ngisi presensi ini. Ada yang lainnya bisa dibuka nih. Ada Mari, kemudian Azwar Makarim ada, Muhammad Mahu, Sanur Akila, Adri Jalhana, Mari Prestain, ada Harfiadin mana? Anggareta Hairun Nisa. Robert, ya benar. Ada Muhammad Ibnu, Muhammad Farhan, Abdullah Azam. Oke. Ya, silakan Elin. Ya. Ya.
Ya, ini kita lihat ya. Semuanya udah bisa nampak ya. Ya. Baik, kita lanjut. Terus saja. Nah, kita lihat menurut bahasa apa itu? Mungkin kemarin sudah disinggung ya. Kita tambahin lagi. Saya ingin menjelaskan tadi kan ada banyak sektor luas. Di dampak itu dampak dan juga faktor tadi penyebab itu ya. Selain kebijakan juga ada. Namun ada sektor swastanya. Tapi kita lihat ya di sini biar jelas bahwa beberapa istilah yang berasal dari bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa lainnya ya di dunia ini. Tapi kita sudah mengadopsi yaitu dalam bahasa dari bahasa Belanda ya. Korupsi ya seperti administrasi gitu administrasi gitu ya. Nah langsung ya berasal dari beberapa bahasa ini. Nah kita beberapa bangsa Indonesia memiliki istilah sendiri ya. Lanjut ya terus. Nah ada bahasa Inggrisnya corruption, bahasa corruption juga ya corruption ya, bahasa Belandanya korupsi ya gitu ya. Nah istilah tersebut yang kita adopsi di Indonesia adalah dipakai merupakan turunan dari bahasa Belanda. Nah korupsi kita ya sepakat. Nah terus bawahnya ya. Nah di dalam KBP juga demikian. Artinya apa? Tafsiran mengenai korupsi itu ya buat apa? Buruk, jahat, palsu ya, atau juga suka menerima uang sogok. Nah tadi mungkin yang swasta itu dia nggak mau nggak dana pemerintah, ngambil dana pemerintah gitu, tapi dia sogoknya ini gitu ya untuk mendapatkan tadi dalam urus kebijakan atau perubahan kebijakan sebagainya, atau dalam apa namanya upaya-upaya untuk menguntungkan kelompok dan sebagainya itu kan mulai kebijakan dia nyogok gitu ya, atau untuk menguntungkan kelompok. Nah kita lanjut bawahnya ya. Baik ya, perbuatan yang jahat, rusak, korupsi, uang sogok, menyelewengkan uang, barang. Nah termasuk juga barang, jadi barang milik negara, barang perusahaan. Nah di sini disebut barang milik perusahaan atau negara. Artinya apa? Barang milik perusahaan, inventaris yang diadakan, yang dibeli oleh APBN atau APBD. Misalnya apa? Oh Pak, ini perusahaan A ini adalah perusahaan pure pemerintah. Ulangi, pure pemerintahan swasta gitu ya. Tapi ada penyertaan modal, ada penyertaan alat barang. Nah barang itu harus terverifikasi BUMN, inventaris itu tadi harus jelas statusnya. Bentuknya apa? Penyertaan modal, atau penyertaan alat, atau juga dia memberikan hibah, harus jelas. Jadi segala suatu barang yang dibeli oleh APBN, APBD, bila diserahkan kepada perusahaan, baik perusahaan pemerintah, atau perusahaan daerah, atau perusahaan swasta, harus jelas statusnya. Ya, contoh, ada hibah kendaraan ke apa namanya, ke perusahaan A. Nah, kalau hibah itu tidak perlu kembali, artinya dia harus ada bukti acaranya. Ya, nanti terlepas dari data buku inventaris gitu ya. Tapi kalau misalnya apa, pemerintah juga menerima hibah dari negara lain, begitu di inventaris. Tapi yang awet pakai, artinya bisa jadi inventaris awet pakai dan manfaatnya panjang gitu ya. Nah, itu dimasukkan dalam data inventaris sehingga itu harus dipelihara. Nah, yang menimbulkan pemberian tadi itu adalah menjadikan kewenangan pemerintah untuk dikeluarkan APBN-nya. Nah, di situ kan sering terjadi penyelewengan. Jadi demikian ya, korup, kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian ya apa namanya Delection Webster Dictionary, ini contoh di dalam satu kampanye. Berikutnya ya, silakan. Ada juga pendapat lain ya di dalam pemahaman menurut David Shalmar ini ya. Korupsi itu tindakan manipulasi, jadi sudah rumusan ini ya. Tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi. Ya tadi apa namanya secara luas gitu ya, membahayakan ekonomi. Kok bisa gitu? Ya. Jadi yang manipulasi ya dan keputusan mengenai keuangan. Jadi kebijakan ya, yang akan menimbulkan membahayakan ekonomi secara luas tadi ya. Kemudian juga ada rumusan atau pendapat Centuria bahwa penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk keuntungan pribadi. Ya, ini penyalahgunaan kekuasaan. Seorang menjabat suatu instansi atau pejabat negara, maka dia melekat inherent di sananya mengenai wewenangnya, tanggung jawabnya ya. Tapi dia digunakan, disalahgunakan ya untuk kepentingan pribadi dan sebagainya. Ya. Ini beberapa pendapat dan masih banyak lagi pendapat tentang perumusan apa namanya korupsi. Lanjut. Oke.
Di sana dalam pengertian ini ada pengkhianatan terhadap kepercayaan, ya. Pengkhianatan merupakan bentuk korupsi paling sederhana juga, ya. Jadi ini paling sederhana pengkhianatan, ya. Misalnya apa? Ya dia diberi amanah, tidak amanah, pengkhianatan, ya. Tapi kalau dari segi hukumnya nanti kita lihat di dalam hukum Undang-Undang 3199 itu yang dikenain sanksi pidananya seperti apa gitu ya. Nah, kita lanjut. Semua orang yang berkhianat atau mengkhianati kepercayaan atau amanah yang diterimanya adalah koruptor. Kita lihat rumusan koruptor yang demikian, yang mengkhianati atau juga mengkhianati kepercayaan yang diberikan, karena nanti akan menimbulkan juga kerugian ya secara langsung atau tidak langsung. Namun ya kita lihat yang persis yang berkaitan dengan APBN-nya itu korupsinya seperti apa ya, bentuk-bentuk korupsinya. Dalam pengadaan barang itu kan langsung di situ ada. Tapi kalau bentuk-bentuk sini namun diatur dalam peraturan perundangan gitu ya 3199. Nah, kedua atau ketiga, amanat dapat berupa apapun baik materi maupun non materi ya. Bisa pesan aspirasi rakyat. Nah, kalau anggota parlemen dia sudah tidak lagi menyalurkan aspirasi rakyatnya. Kan dulu waktu mau pemilu itu dia sudah kita berikan amanah, kita pilih ya. Qualified dia percaya gitu ya. Tapi begitu dia sudah di sana, misalnya apa? Dalam melakukan tindakannya itu adalah tidak memperhatikan kebutuhan rakyat, kepentingan rakyat dan juga suara rakyat ya. Misalnya dia dalam menyampaikan itu mungkin keliru penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan pemerintahan dan sebagainya. Tapi anggota parlemen itu diam aja gitu, mungkin jasmin aja karena tadi mungkin kebetulan satu satu partai misalnya ya. Ya. Nah, ini tetapi kalau kita lihat celah-celah yang demikian atau juga dalam sisi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih itu kan kewenangan tanggung jawab itu sudah diatur dalam Undang-Undang 45. Misalnya apa? Coba kewenangan presiden itu luas sekali sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, maka diatur dalam Undang-Undang 45 hampir 22 pasal ya dan ayat itu ya. Tapi kalau kotak-kotak yang lain, kewenangan yang lain kan dibagi habis kotak kewenangan kekuasaan negara itu pada lembaga-lembaga tadi itu ya. Hanya beberapa pasal. Nah, kita lihat di sini. Maka ya termasuk anggota DPR yang tidak menyampaikan aspirasi rakyat menggunakan aspirasi untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya merupakan bentuk korupsi juga gitu ya. Nah, ini pengkhianatan terhadap kepercayaan. Nah, nanti adakah unsur yang berkaitan sanksinya harus demikian? Nah, kita lihat di dalam Undang-Undang 31-nya. Lanjut. Nah, ini contoh beberapa pengertian atau apa yang ada di negara lain, contohnya di Malaysia ya. Terdapat peraturan anti korupsi dipakai kata rasuah, berasal di bahasa Arab riswah. Menurut Kamus Umum Arab Indonesia artinya sama dengan korupsi. Ya. Riswah, suap secara terminologi berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya. Nah, suap ini untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau memperoleh kedudukan. Ya, jabatan atau apa melalui suap tadi. Semua ulama sepakat mengharamkan riswah yang terkait dengan pembentukan hukum. Pembentukan hukum ya. Bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Bagaimana yang telah disyaratkan beberapa nas Qur'aniyah dan sunnah nabawiyah yang antara lain, mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong. Ya. Banyak memakan yang haram. Quran surat Al-Maidah. Fatwa ini bagi yang muslim. Paham ya? Imam Al-Hasan dan Said bin Jubair menginterpretasikan akauluna isufi dengan riswah. Jadi riswah atau suap menyuap identik dengan memakan barang yang diharapkan oleh Allah SWT. Jadi diharapkan mencari suap, menyuap dan menerima. Nah, ini unsur suapnya. Jadi bisa jadi saudara sekalian, suap itu bisa dilakukan oleh orang, badan, usaha, sektor lain kepada pejabat negara. Nah, itu dia untuk memenangkan sesuatu atau mendapat suatu jabatan. Ya. Atau si pejabat untuk kepada lembaga negara dan sebagainya untuk mendapatkan jabatan. Suap. Ya. Lanjut. Ya. Apa namanya arti lain juga bahwa antara penyuap dan yang disuap hanya saja jumhur ulama membolehkan penyuapan yang dilakukan untuk memperoleh hak dan mencegah kezaliman seseorang. Namun orang yang menerima suap tetap berdosa. Nah, kasih pulokona ini surat 6 ya. Kemudian juga Al-Qurtubi, ya, Ibnu Abidin dan juga Al-Muhalla dan sebagainya.
Nah, di hadis nih, ya. Antara penyuap dan yang disuap, hanya saja jumhur ulama membolehkan penyuapan dilakukan untuk memperoleh hak dan mencegah kezaliman seorang. Namun orang yang menerima suap tetap berdosa. Jadi masih ada juga ya unsur dosanya. Nah ini berarti apa namanya penjelasan-penjelasan menurut ulama di dalam hadis-hadisnya ya. Dan kemudian juga beberapa hal tadi saya kira ini untuk membuat bahwa suap penyuap itulah juga keren ya, apa yang dilakukan tadi itulah merupakan perbuatan yang menimbulkan dosa atau memberikan dosa dan juga haram ya. Baik, lanjut. Nah, kalau ini beberapa perjalanan tentang hukum ya. Impres nomor 17 tahun 2012 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jadi ini untuk korupsi, dan kalau kita lihat level aturannya kan di bawah undang-undang ya, Impres itu. Berarti sudah ada upaya pada saat 2011 itu sudah ada upaya peraturan Impres ini Presiden untuk pencegahan terhadap pemberantasan korupsi. Kalau Undang-Undang 3199 kan berarti undang-undangnya di sana, namun berikutnya bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk pencegahan. Baik, ya lanjut. Nah, pengertian tindak korupsi, nah tadi kita lihat ya, tindak korupsi tindakan yang mengakibatkan. Nanti tadi yang menurut bahasa, menurut etimologi, kemudian juga ada beberapa pendapat jumhur. Lalu bagaimana dalam Undang-Undang 3199? Kita lihat. Korupsi berasal dari kata korupsi, pembusukan. Nah, tindak pidana korupsi tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan. Jadi di sini pokok dasar dalam undang-undang ini, saudara sekalian, berkaitan dengan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam lain. Kategori ada berapa? Keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Nah, ada 6 di dalam yang dimuat dalam hukum dalam Undang-Undang 31. Nanti kita jelaskan. Nah, tadi salah satu dampaknya itu ya dari korupsi ya, dampak masif dan seterusnya, aspek ekonomi, demokrasi, demokratisasi dan seterusnya. Nah, kalau di dalam nanti kita jelaskan satu persatu mengenai keuangan negara itu seperti apa, atau yang tindakan yang mengakibatkan kerugian negara itu seperti apa. Nah, tadi saya sudah sedikit singgung bahwa kalau swasta itu kan tidak menggunakan uang negara, tapi dalam melaksanakan sebagai mitra kerja, dalam melaksanakan pemborongan, sebagai rekanan, sebagai kontraktor, dia kan akan mengerjakan yang diberikan oleh instansi pemerintah berdasarkan kontrak kerja yang didanai oleh APBN dengan programnya, perencanaan dan sebagainya. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan tadi itu harus melalui lelang tender. Nah, dalam proses tender ini yang surang timbul tadi untuk terjadi di sana, walaupun mungkin atau persongkokan dan sebagainya untuk mendapatkan proyek tadi itu. Ya, pemerintah itu pun sebagai regulator penyelenggara ya pemerintahan, pekerjaan itu kebanyakan dikerjakan oleh sektor swasta. Ya, pemerintah sebagai pengawas, sebagai pengatur, sebagai administrator kan gitu. Lanjut ya, Undang-Undang 31 kita lihat. Nah, tindakan melawan hukum ya. Jadi pengertian korupsi menurut Undang-Undang 3199 Junto Undang-Undang 20 tahun 2021, tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara. Melawan hukum. Jadi tindakan melawan hukum itu adalah merupakan pelanggaran pidana gitu, kayak pelanggaran undang-undang gitu. Kemudian yang kedua, menyalahkan gunakan kewenangan untuk memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara, misalnya menyuap petugas pemberi dan penerima suap. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, konflik interest di dalam pengadaan barang. Misalnya ada pejabat si A, kemudian dia sebagai penguasa tunggal atau sebagai penguasa anggaran. Di bawahnya ada bendaharaan proyeknya, ada bendaharaan program, ada PPK-nya dan seterusnya. Nah, tentu dia punya pekerjaan, punya program, punya kegiatan, punya dana gitu ya. Misalnya membangun jembatan, ya. Dia ada dana, ada program dan rencana. Membangun jembatan untuk kepentingan rakyat ya. Nah, begitu pekerjaan juga dilelangkan. Nah, begitu pada saat lelang tadi itu kan ya. Nah, kepentingan interest ini mungkin dia bukan punya perusahaan sendiri, kan pejabat nggak boleh usaha gitu ya. Dia harus, walaupun mungkin tadinya pengusaha, kalau jadi pejabat negara harus dia terbebas ya, atau pejabat pemerintah harus terbebas ya. Nah, begitu dia di sana ada tuh
ikut tender rekan-rekan tadi itu, ini mungkin ini ada hubungannya nih, ada hubungannya dengan kerabatnya atau sebagainya. Sehingga titip-titip pesan untuk tolonglah diselesaikan ya, mungkin secara tidak langsung atau apa. Nah itulah sehingga tim lelang pengadaan itu ada tekanan gitu ya, ada tekanan untuk memenangkan perusahaan A yang ternyata punya afiliasi, punya hubungan dan sebagainya dengan itu. Kalau mereka menentukan, makanya kalau jadi pejabat negara, pejabat pemerintah harus lepas dari ya, mungkin tadinya biasa apa usaha, ya usaha sih bolehkan saja walaupun sudah ASN, usaha boleh saja, tapi usaha yang apa namanya, yang jelas setelah arti mungkin misalnya saudara Harfiadin mungkin punya usaha warung, boleh aja. Oh dia mungkin yang dimaksud adalah Harfiadin ini menjadi pejabat kepala pusat gitu ya. Oh dia ternyata adalah sebagai pemegang saham di perusahaan A. Ya nanti mungkin harus diserahkan itu ya. Menjadi pejabat negara itu ya sebagai komisaris atau sebagai harus terlepas ya. Maka dia dalam tugas-tugasnya itulah mungkin tidak terganggu dengan hal perusahaan dan lainnya, dan kemudian dia adalah bisa melaksanakan tugas dengan sebaiknya tanpa ada pengaruh perusahaannya ini mau maju atau mundur. Nah, kebetulan ada peluang juga di tempatnya gitu ya. Udah ikut tender teman saya, nanti mungkin di KTPLC ini kan merugikan gitu ya. Perbocoran dan markup dari harga-harga yang disusun. Misalnya apa? Harga teodolit 5 juta, sekarang 20 juta ya, lebih. Kan 300. Kalau harga-harga itu begini sekarang. Dalam pengadaan barang jasa di dalam instansi pemerintah itu pertama ada harga patokan atau harga ancer-ancer. Kalau di BMKG namanya SBK, Satuan Biaya Khusus. Teodolit harganya sekian, alat-alat khusus sekian, sudah ada dataran ya, karena sudah berkali-kali pengadaan kan. Nah kalau yang biaya umum itu adalah Menteri Keuangan yang mengeluarkan ya. Tiap tahun anggaran dimulai itu punya daftar namanya biaya umum ya. Kemudian juga biaya khusus itu instansi misalnya, karena alat-alat teknis yang ada di BMKG itu adalah kebanyakan di BMKG, maka suatu ketika BMKG juga dapat mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk menjadikan SBK, Satuan Biaya Khusus ini adalah diletakkan sebagai pedoman ya. Artinya apa? Misalnya kalau Menteri Keuangan, Kementerian Pertanian stafnya itu memerlukan teodolit, harganya sudah bisa nyontek dari harga patokan yang ada di sana. Nah, dalam pengadaan di sana itu, pengadaan di tempat lain itu begitu, yang harga yang sudah pokok harga demikian, tapi ditambahkan, naikin harganya, ya, di markup dan sebagainya. Ya. Nah, nanti terkoreksi. Nah, inilah yang menimbulkan kerugian. Ya. Ada SPA, SPU, SPU itu adalah standar biaya umum itu yang dikeluarkan Menteri Keuangan. Kalau SBK, saudara sekalian, itu adalah kementerian lain-lain atau lembaga yang lain karena memiliki barang atau alat yang sifatnya khusus yang ada di instansi tersebut. Manakala instansi lain memerlukan barang tersebut, harganya bisa nyontek di instansi yang sudah memiliki data tersebut. Nah, biasanya pada saat penyusunan anggaran di awal tahun gitu ya. Ini sekarang bulan Maret ini sudah mulai mengumpulkan nih stasiun A memerlukan instansi bagaimana menyusun kebutuhan pokok yang akan datang ya. Penyusunan biaya khusus biaya umum tadi itu hasil survei dulu sekalian ya. Survei yaitu adalah menyusun harga satuan tadi itu adalah kalau di provinsi ada, di provinsi DKI Jakarta misalnya apa, minta ke Biro Umum di DKI Jakarta tentang harga satuan biaya umum yang ada di DKI Jakarta. Harga semen berapa DKI? Kalau mau nanam tanaman pohon ada juga macam-macam itu. Jenis-jenis yang ada, jenis-jenis tanaman apapun ada harganya sekalian. Satuan biaya khusus satuan biaya umum yang ada. Sehingga kalau misalnya saudara Harfi itu mau bikin taman di salah satu stasiun di tempat di DKI misalnya. Oh, tanaman ini harganya berapa ya? Kalau di pasaran kok 500.000. Coba kita lihat tag
di harga yang ada di patokan tersebut. Nah, ternyata 300. Ya kalau di pasar umum mungkin bebas kan, dia mungkin naikin harganya, bisa negosiasi dan sebagainya. Tapi kita dalam merencanakan pengadaan tadi itu harus berdasarkan estimasi yang ada, yang sudah ada, ya ancer-ancernya. Kemudian hitung perkembangan mengenai nilai dolar, kalau itu adalah pengadaan dari luar negeri mungkin ya, dan sebagainya. Oke, ini teknis sekali. Baik, rupanya waktunya sudah lewat ya. Saya kira demikian pertemuan hari ini. Nanti baca aja di pengertian tentang korupsi ya. Nanti sambil jalan kita akan singgung mengenai ada 6 bentuk ya. Ada 6 bentuk Undang-Undang 31 itu, mulai dari kerugian keuangan negara, suap menyuap, kepentingan, sampai terakhir gratifikasi ya. Oke. Yang dibolehkan gratifikasi nilainya berapa gitu. Ada ya. Nah, kita semua ini kira demikian pertemuan hari ini. Namun sebelum saya tutup, saya kan cek hadirnya nih. Ya, ya terima kasih ini ya. Kita kembali ke layar lebar. Saya itu sebetulnya apa namanya kameranya buka, tapi ini yang kedua rupanya ya ketutup ya. Ya. Baik, saya sekalian mana? Tidak dapat mengaktifkan ini karena apa ya? Ada yang tidak hadir? Coba Dantonnya. Siap lengkap, Pak. Lengkap ya? Oke, nanti saya inputkan di apa sih masnya? Karena ini bisa ditampilkan nih. Ini tadi salah kliknya. Ya, baik kita foto dulu. Silahkan yang screenshot. Siapa? Ya. Siapa yang foto? Pak, izin Pak. Ya, boleh. Pak, izin mengambil gambar Pak. 3, 2. Ya, ngirim. Ya. Ya, baik. Ini terima kasih. Letakkan saja di WA nanti saya ambil. Ini saya buka dulu ini nanti. Demikian saudara sekalian pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas kekurangannya penjelasan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sehat untuk kita semua. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, selamat siang. Terima kasih. Izin melap ya. Siapa?